Tidur di tenda camping, berselimutkan dingin yang menusuk karena hawa kota Magelang, Jawa Tengah yang berada di kaki gunung, tentu saja menjadi sebuah shock terapi untuk para jajaran kabinet merah putih ini. Bagaimanapun juga, selama ini kebanyakan dari mereka sudah barang tentu belum pernah mengalaminya. Apalagi ditambah dengan pengalaman paling tak mengenakan, yaitu ketika waktu baru menunjukkan pukul 4 pagi, saat semua yang masih terlelap di alam mimpi harus dipaksa bangun untuk kemudian turun ke lapangan dengan seragam militer yang lengkap untuk berolahraga selama 30 menit. Kemudian acara dilanjutkan lagi dengan baris berbaris. Sungguh sebuah hal baru dalam sejarah kepemerintahan di Indonesia dan mengejutkan semua orang. Seru karena kan kita nggak pernah ngeliat ya, ada pembekalan para menteri sampai berangkat camping, naik Hercules, terus udah gitu mereka tinggal di tenda, terus ada pembekalan militer. Ini kan once ya, iya nggak sih? Sekali ya dalam sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia kan baru ya? Ini belum pernah ada. Menarik lah, jadi kalau aku bilang sih kita terobosan ya. Terobosan Presiden Prabowo oke lah gitu ya, tapi kita sekarang aku nggak menahan diri untuk banyak kritik dulu, biarin kasih kesempatan mereka untuk bekerja, untuk kasih kesempatan mereka untuk bisa melayani kita nih yang bosnya ya, rakyat gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita takutkan tidak terjadi, apa yang kita harapkan pemerintahan kali ini bisa membuktikan dengan baik. Bahwa gebrakan baru dalam sejarah, di mana para anggota kabinet digembleng semi militer untuk mengawali masa baktinya selama 5 tahun ke depan, Presiden Prabowo Subianto menuai puja-puji. Bagaimanapun juga, ini menandakan keseriusan pemerintah untuk menegakkan nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan dalam bertugas, meski sikap disiplin itu sendiri seharusnya sudah dilatih sejak kecil pada diri setiap anak bangsa. Keren. Keren ya, biar ngerasain, dalam arti sebenarnya agak kalau mau belajar disiplin pasti harus dari kecil. Itu pasti harus dari kecil. Jadi kalau misalnya tergantung niatnya Bapak Prabowo apa nih, kalau misalnya untuk mendisiplinkan dengan usia yang sekarang harus lebih lama ya militernya, jangan cuma sebentar, karena disiplin itu tidak bisa dilakukan dalam satu atau 2 bulan, tapi harus panjang. Kalau dari kecil disiplin pasti besarnya juga disiplin. Tapi is okay, kita lihat aja gitu ya, karena kalau militer setahu aku ya hanya lebih untuk kedisiplin. Kalau untuk ketegasan itu kembali ke sifat aslinya masing-masing, apakah dia tegas atau tidak. Tapi aku yakin niatnya itu supaya mereka disiplin, supaya mereka tegas, supaya mereka berani melawan sesuatu yang tidak benar. Pasti tujuannya itu. Para menteri, wakil menteri, hingga staf khusus dan utusan khusus presiden boleh jadi sedang bernostalgia pada masa-masa di sekolah dulu. Biasanya pada tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, ada kegiatan yang selalu melelahkan namun menyenangkan untuk dijalani, yaitu latihan dasar kepemimpinan. Menyaksikan berbagai potongan video tentang kegiatan para anggota kabinet di Akmil Magelang, Amel Carla terkenang masa-masa seru pada saat duduk di bangku SMA. Berdasarkan pengalaman saya ya, yang ada latihan dasar kepemimpinan di sekolah atau LDKS di SMA, itu tuh seru banget. Lebih ke mungkin acara untuk bonding kali ya, sesama orang-orang yang memang belum kita deket banget satu sama lain. Aku inget banget pas SMA juga ada LDKS di Lubang Buaya selama 3 hari sama teman-teman. Tapi tendanya beda. Kalau kita beneran di barak, kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu menteri dan wamen yang ada di kabinet itu kan katanya tendanya mewah banget. Cuman ya
beliau-beliau semua kan bekerja keras untuk di posisinya sekarang begitu. Jadi nggak ada salahnya menurut aku. Yang penting kan esensi dari acara tersebut. Semoga memang orang-orang yang ada di kabinet semuanya jadi lebih bonding, lebih bersatu dan tujuannya memang untuk mempererat dan kerjasamanya lebih makin baik gitu. Semoga tetap mandi ya semuanya ya. Karena dulu gue nggak mandi 2 hari guys. Dan dari sekian banyak anggota Kabinet Merah Putih yang mengalami penggemblengan di Akademi Militer Magelang, tentu saja ada beberapa anggota yang bernostalgia dengan alma mater, tempat di mana mereka digembleng dulu dan menjalani pendidikan. Siapa lagi kalau bukan Agus Harimurti Yudhoyono, putra sulung dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Iya, di antara anggota Kabinet Merah Putih, AHY dan Mayor Teddy Indrawijaya pernah berada di sana selama beberapa tahun di masa pendidikan mereka dulu. Di tahun 1997, AHY yang kini menjabat Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah memulai pendidikannya di Akademi Militer Magelang. Ia kerap berprestasi dan menerima penghargaan hingga pada tahun 2000 lulus dengan predikat terbaik dan menerima bintang Adi Makayasa. Sedangkan Teddy Indrawijaya yang juga diidolakan kaum hawa karena ketampanannya juga pernah berada di Akmil Magelang serta merupakan lulusan tahun 2011 sebelum akhirnya masuk Kopassus. Sementara itu, dalam acara penggemblengan para anggota kabinet, tentu saja ada yang sama sekali belum pernah mengalami pelatihan semi militer seperti ini. Di antaranya adalah jajaran selebriti seperti Giring Ganesha, Yovie Widianto hingga Raffi Ahmad. Namun meskipun demikian, tampak bahwa para artis yang tergabung di dalam Kabinet Merah Putih ini begitu menikmatinya, sehingga kerap memperlihatkan senyum berkah kala melakukan swafoto di sela-sela acara penggemblengan. Begitupun ketika acara non-formal, seperti saat makan, para artis masih bisa merekam kegiatan mereka untuk diposting ke media sosial. Para tokoh publik yang bukan jajaran artis namun selama ini banyak diidolakan seperti Veronica Tan, serta Muhaimin Iskandar alias Caimin, juga merupakan anggota kabinet favorit yang ditunggu-tunggu penampilannya dalam acara retret di Akmil Magelang. Veronica yang terbiasa tampil anggun, tapi tiba-tiba lengkap mengenakan seragam militer, disebut-sebut mirip artis Korea yang sedang mengikuti dinas militer. Julukan yang sama dialamatkan kepada Caimin yang disebut mirip seorang aktor Korea yang lagi dinas militer. Aku suka sih keseruan-keseruan di sosial media melihat adanya gebrakan-gebrakan dari kepresidenan kali ini. Semoga bagus, keren.